Salam sehat dan belajar di rumah. Anak-anak, pernahkah kalian melihat benda itu? Ibu yakin pernah. Di mana? Nah, benda itu adalah benda yang terbuat dari cermin cembung. Bisa kalian temui di supermarket, kemudian di pertigaan jalan atau simpang jalan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cara menggambar dan menentukan sifat bayangan pada cermin cembung. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, menggambar pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antara titik fokus, jarak benda, dan jarak bayangan benda pada cermin cembung. Tiga, mengukur jarak fokus cermin cembung. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Nah, gambarnya seperti itu ya. Perhatikan sinar datangnya, lalu ke cermin cembungnya, kemudian sinar pantulnya, lalu yang sinar seolah-olah dari titik fokus. Nah, itu digambarkannya dengan garis putus-putus. Yang kedua, sinar yang datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, diperhatikan. Lalu yang ketiga, sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, ini Ibu ambil dari buku Kemdikbud. Ya. Nah, perhatikan cara menggambarnya. Ya. Nanti dalam contoh soal mungkin kalian bisa lebih jelas. Pada cermin cekung dan cermin cembung, hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan titik fokus adalah menggunakan rumus yang sama ya dengan yang cermin cekung kemarin. Ya. Dengan keterangan juga sama, F itu adalah jarak fokus, satuannya cm, S itu adalah jarak benda dari cermin, lalu S aksen, jarak bayangan benda, semua satuannya sama, cm, lalu M itu adalah perbesaran bayangan benda, lalu kemudian H itu adalah tinggi benda, H aksen, tinggi bayangan benda, satuannya sama, cm, dan R adalah jari-jari kelengkungan, satuannya cm. Dengan R sama dengan 2 kali F. Nah, rumusnya sama tetapi dengan ketentuan yang berbeda. Jarak fokus pada cermin cekung dan lensa cembung itu nilainya positif. Sedangkan pada cermin cembung dan lensa cekung bernilai negatif. Sedangkan jarak benda dari cermin itu kalau nilainya positif berarti bendanya nyata. Sedangkan kalau bernilai negatif bendanya maya. Kemudian kalau hasil jarak bayangan benda itu positif berarti bayangan bendanya nyata. Sedangkan kalau hasilnya nilainya negatif berarti bayangan bendanya adalah maya. Contoh soal. Di depan cermin cembung diletakkan sebuah benda setinggi 3 cm dengan jarak 10 cm dari cermin tersebut. Jika jarak fokus cermin tersebut adalah 15 cm, tentukanlah A. Jarak bayangan, B. Perbesaran bayangan, C. Tinggi bayangan, D. Sifat bayangan. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal itu yaitu jarak benda. Ya, tadi 10 cm simbolnya S, lalu kemudian tinggi benda simbolnya H 3 cm, lalu jarak fokus simbolnya F sama dengan min 15 cm. Karena tadi ada di ketentuan ya, nilai fokus cermin cembung adalah negatif. Nah, ada 2 cara yang dapat digunakan. Yang pertama adalah menggambar, yang kedua adalah menghitung. Kita gambar dulu ya. Cara yang pertama yaitu gambar cermin cembungnya, lalu buat bagian dari cermin cembung yaitu garis titik fokus tadi 15 cm di belakang cermin ya.
lalu kemudian kelengkungan cermin, M kita simbolkan, lalu yang di depan cermin kita buat sama F, ya, titik F, lalu juga garis dan titik M-nya, kelengkungan cerminnya. Nah, kita gambarkan bendanya tadi 10 cm di depan cermin, seperti itu. Kita buat sinar yang pertama, sinar datang menuju cermin cembung dipantulkan seolah-olah menuju titik fokus, seperti itu ya. Lalu yang kedua, sinar datang seolah-olah ke titik fokus, ya, dipantulkan sejajar sumbu utama. Lalu yang ketiga, sinar datang menuju ke kelengkungan cermin. Nah, di situ kita lihat ada titik potong yang terbentuk, ya, dari sinar pantul yang pertama dengan yang ketiga. Nah, kita tarik garis dari titik potong itu ke sumbu utama. Itulah bayangan bendanya. Nah, sudah terlihat ya bagaimana hasil bayangan bendanya. Cara yang kedua dengan cara menghitung, yang pertama adalah jarak bayangan benda. Diketahui S-nya sama dengan 10 cm, lalu kemudian F-nya sama dengan min 15 cm, lalu H sama dengan 3 cm. Nah, yang ditanya simbolnya adalah S aksen. Kita tuliskan rumusnya. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, kita gantikan nilai F-nya 15 cm, lalu kemudian nilai S-nya 10 cm. Nah, lalu kita pindahkan ya, yang angka kita kelompokkan dengan yang angka. 1 per min 15 cm, 1 per min 10 cm. Nah, tanda negatif itu sekali lagi karena dia pindah melewati tanda sama dengan, ya. Sama dengan 1 per S aksen. Nah, 1 per S aksen sama dengan, kita samakan penyebutnya ya, karena di situ belum sama. Nah, karena 15 cm dikali berapa sama dengan 150. Nah, maka di situ 10 cm. Begitu juga dengan yang 1 per 10 cm. Nah, dikali berapa sama dengan 150. Kan dikali 15 ya. 10 cm dikali 15 sama dengan 150. Maka ditulislah di situ min 15 cm. Nah, 1 per S aksen sama dengan min 25 cm per 150. Tinggal kita kalikan silang. S aksen dikali min 25 cm sama dengan 1 dikali 150. S aksen sama dengan 150 per min 25 cm. Hasilnya adalah min 6 cm. Maka jarak bayangan bendanya adalah 6 cm. Negatif itu menyatakan nanti hasil bayangan bendanya adalah maya. Nah, kemudian yang B, perbesaran bayangan. Kita gunakan rumus M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Nah, yang diketahui tadi sudah ada ya, S-nya adalah 10 cm, lalu S aksennya adalah 6 cm. Nah, yang min tadi itu digunakan untuk menyatakan hasil bayangan bendanya ya. Jawab kita gunakan salah satu rumus dari perbesaran itu, yaitu M sama dengan S aksen per S. Kita masukkan nilainya. 6 cm per 10 cm. Hasilnya cm dibagi cm 1, maka perbesaran bendanya adalah 0,6 kali. Ya, yang artinya nilainya itu lebih kecil dari benda yang sebenarnya.
maka kita katakan itu diperkecil. Lalu yang C, tinggi bayangan benda. H aksen. Nah, kita gunakan rumus yang ada di samping ya, itu ya tadi ya, S aksen per S sama dengan H aksen per H. Maka kita tinggal masukkan nilai S aksennya 6, S-nya 10, kemudian H aksen itu yang ditanya, lalu H nilainya 3. Sama seperti tadi, kita kali silang. Ya, H aksen dikali 10 cm sama dengan 6 cm dikali 3 cm. H aksen sama dengan 18 cm dikali cm, itu satuannya ya, dibagi 10 cm. Cm dibagi cm, 1, ya, maka hasilnya adalah 1,8 cm. Jadi tinggi bayangan bendanya 1,8 cm. Lebih kecil dari tinggi benda. Maka sifat bayangan bendanya adalah maya, tegak, diperkecil. Maya dari hasil yang S aksennya tadi ya, negatif ya. Baiklah, benda ini Ibu ingatkan lagi bahwa dia terbentuk dari cermin cembung atau dibuat dengan cermin cembung. Nah, tugas kalian adalah di depan cermin cembung diletakkan sebuah benda setinggi 3 cm dengan jarak 5 cm. Jika diketahui fokus cermin tersebut adalah 5 cm, carilah jarak bayangan benda. B. Perbesaran bayangan. C. Tinggi bayangan. D. Sifat bayangan. Nah, ini silahkan kalian kerjakan dengan menggunakan dua cara seperti contoh soal tadi, ya. Nah, kerjakanlah tugasnya saat ini juga agar mempermudah kalian dalam menyelesaikannya. Jika kurang paham, bisa kalian setel ulang bagian yang kalian kurang paham itu, ya. Lalu silahkan kalian pahami. Terima kasih atas ketekunan kalian dalam belajar. Ya. Ingat, berdoalah setelah belajar hari ini.